Sekalian yang saya muliakan, ada seorang lelaki soleh, tapi sampai dengan usia di atas 40 tahun belum nikah-nikah juga. Beberapa kali sempat hampir menikah, gagal. Ada aja gitu, ada aja. Akhirnya satu waktu dia berdoa, dia seorang wali min auliyaillah, tapi kayak nggak ada jodohnya mulu gitu. Satu waktu dia doa, ya Allah, saya ini apakah memang kira-kira nggak ada jodohnya nih ya Allah di dunia? Kalau memang saya kiranya tidak berjodoh di dunia, kasih lihat kepada saya ya Allah, jodoh saya nanti di surga. Lah amin. Kamu lagi ngedoain siapa nih? Kamu jomblo juga? Kepengen nikahnya ntar di surga aja? Atau jangan-jangan yang amin emak-emak nih? Kepengen jodohnya di surga bukan suaminya yang sekarang lah. Jadi teman-teman, dia doa kayak begitu, subhanallah, Allah ijabah, namanya doa orang soleh. Malam harinya dia bermimpi, dikasih tahu bahwa jodoh dia adalah Fulana bintu Fulan al-Fulani di sebuah desa. Satu waktu sebagai orang soleh, orang alim, dan seorang dai, dia datang ke kampung itu untuk berdakwah, kayak perayaan maulid gitu. Malam-malam, habis selesai dakwah dia nanya, ada nggak yang kenal sama Fulan bin Fulan al-Fulani? Gak ada yang kenal orang sedaerah itu. Rupanya perempuannya nggak terkenal, calon istrinya di surga. Beberapa malam kemudian dia ngisi lagi kajian di sebuah daerah di kampung. Jadi misalnya di Bogor, besokannya dia ada kajian di kampungnya Bogor, apa misalnya Jonggol misalnya gitu. Habis selesai kajian dia nanya, di sini ada nggak yang kenal Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Pengen tahu, dia pengen ketemu sama calon istrinya di surga. Akhirnya ada satu orang yang kenal. Pas habis selesai majelis, orang itu maju ke depan, 2 orang bubar. Dia bilang, Syekh tanya tentang Fulana bintu Fulan al-Fulan. Iya, dia bilang, kamu kenal? Kenal Syekh, tapi Syekh ngapain nanya dia? Kenapa memangnya? Dia itu orang kulit hitam, tinggal di atas lereng gunung. Dia hidup sendirian menggembalakan kambing-kambingnya. Gak bersosialisasi sama masyarakat, hidup sendirian aja gitu. Dan dia adalah perempuan berkulit hitam. Untung aja jodoh di surga. Kalau di surga mah kan cakep semua ya. Dia bilang, kamu tahu rumahnya? Dikasih tahu rumahnya, besokannya dipergiin sendirian, dipergi ke lereng gunung itu tadi. Bener aja tuh. Jadi di sebuah gunung yang nggak ada apa-apa, ada satu rumah, atau dia tuh rumahnya si perempuan itu. Begitu dia mau masuk ke dalam rumah, subhanallah, dia liatin ada serigala sama kambing lagi sayang-sayangan, lagi peluk-pelukan. Padahal biasanya yang namanya kambing lari dari serigala, serigala menerkam kambing. Si Syekh ini karena dia adalah orang yang banyak belajar, ngerti kenapa bisa ada serigala sama kambing sayang-sayangan. Kenapa? Karena tenang. Karena tenang. Ketenangan itu turun
Jadi ini kenapa bisa ada kambing sama serigala sayang-sayangan? Allah turunkan rahmat gede banget di tempat tersebut. Dengan rahmat yang turun, kasih sayang yang turun dari Allah, sampai bisa bikin serigala pun keturunan rahmatnya Allah tersebut, dapat rahmat dan kasih sayang Allah tersebut, sampai bikin serigalanya hatinya jadi tenang, penuh dengan kasih sayang. Termasuk kambingnya juga kayak begitu. Paham? Wih, ini perempuan waliyah nih, ini perempuan kekasih Allah nih, sampai bisa diturunin rahmat segitu gedenya, sampai bisa bikin serigala sama kambing sayang-sayangan. Tambah semakin penasaran, ketok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fulana bintu fulan al-fulani, sebutin namanya yang dia dengar di dalam mimpinya. Sekali dia berucap salam, yang di dalam nyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya fulan bin fulan al-fulani, disebut namanya juga. Jadi jangan salah, ini perempuan yang di dalam rumah udah tahu siapa yang datang di pintunya, bahwa dia adalah calon jodohnya di surga. Keren ya, para wali-wali ini memang keren-keren nih. Orang-orang paling keren-keren di atas muka bumi mereka-mereka ini. Terus perempuan tersebut bilang, walah min inda babi, pergilah dari pintuku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Nih adik-adik nih yang masih kepikiran buat pacaran, dek, jangan sampai pacaran membuatmu di akhirat nanti nggak bisa masuk surga karena kamu tertarik sama yang haram. Allah halangkan darimu kenikmatan yang halal. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh, dek. Jadilah perempuan-perempuan berkelas. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Pacaran hanya akan mendekatkanmu kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya sarankan padamu adik-adikku sekalian, jangan pacaran. Kalau sekarang masih ada yang lagi punya pacar, putusin. Bilang sama pacarmu, putuskan atau halalkan. Dah kawin aja sekalian, daripada ngebanyakin dosa-dosa. Kalau saya sih bilang ya sama adik-adik nih ya, jangan pacaran, dek. Satu hal saya khawatirkan darimu. Dengerin saya nih adik-adik nih. Ibu-ibu juga nih, dengerin. Kadang-kadang yang pacaran bukan anak-anak lagi, ibu-ibu juga ada yang pada pacaran. Dengerin bu, dek, nak, jangan pacaran. Ada satu hal yang saya khawatirkan kalau kamu tetap mengerjakan hal yang semacam itu. Apa tuh? Dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Serem dah saya, serem saya. Jangan sampai kamu gara-gara pacaran kamu diputus sama Nabi Muhammad. Jadi daripada diputus sama Nabi Muhammad, mendingan putuskan saja pacarmu. Adik-adik saya sekalian, perempuan ini karena adalah perempuan solehah, perempuan waliyah, kekasih Allah, dia udah tahu bahwa yang akan datang adalah calon suaminya, jadi dia bilang, warah min inda babi, pergilah dari pintuku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Kata yang laki, baiklah, saya akan segera pergi dari sini. Saya hanya mau menanyakan satu hal, untuk saya belajar, untuk saya mengerti. Kenapa kamu menjadi seorang yang sangat dicinta dan diturunin rahmat Allah segitu besarnya? Apa amalan yang kamu kerjakan?
Apa sesuatu hal yang sangat tinggi kamu lakukan sehingga membuat serigala sama kambing sayang-sayangan di depan pintu rumahmu? Nggak nerekam gitu, malah kayak gitu pelukan gitu si serigala sama kambing. Dia bilang ini sesuatu yang tidak masuk di akal saya, karena serigala biasanya nerekam kambing, kambing pun juga biasanya lari dari serigala. Pasti karena rahmat Allah sangat besar turun kepadamu. Saya pengen tahu apa yang menyebabkan rahmat Allah, ketenangan turun kepadamu sampai segitunya besar. Perempuan tersebut inget-inget apa ya? Dia bilang nggak ada. Saya hanyalah perempuan biasa, nggak punya amal ibadah apa-apa. Dzalikal fadlu minallah. Ini memang karunia aja dari Allah, Allah bikin kayak begitu. Ya udah kalau gitu saya pamitan. Baru beberapa langkah laki-laki itu menjauh dari pintunya, perempuan ingat, dia bilang, tunggu bentar, tunggu. Saya rasa saya ingat sesuatu. Saya punya satu sifat kecil. Saya rasa gara-gara inilah Allah menurunkan rahmatnya kepada saya. Apa itu? Dengerin nih. Siapa yang kepengen nyari ketenangan hidup, dengerin. Kalau kamu punya sifat ini juga, hati kamu pasti akan senantiasa tenang. Apa Bu? Apa nih sifat yang kamu punya yang bikin Allah turunkan rahmat sebegitu besarnya sampai pada tenang semua yang ada di rumah dan sekitarnya? Dia bilang, ana idza kuntu fil bard lam atamannal har. Saya kalau sedang berada dalam kedinginan tidak berharap panas. Dan saya kalau sedang berada dalam panas tidak berharap dingin. Saya kalau sedang kenyang tidak berharap lapar, dan saya kalau sedang lapar tidak berharap kenyang. Saya kalau sedang sakit tidak berharap sehat, dan saya kalau sedang sehat tidak berharap sakit. Saya kalau sedang punya uang tidak berharap miskin, dan kalau saya sedang miskin, sedang nggak punya uang, tidak berharap punya uang. Dalam keadaan apapun Allah tempatkan saya tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Saya berusaha menikmati apapun yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Laki-laki tersebut ketika mendengar itu dia bilang, innaha laysat husailah. Ini tentu bukan sifat kecil, akan tetapi salah satu sifat besar yang Allah karuniakan dalam hati hamba-hambanya yang Dia cintai. Bu, Kak, Dek, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Semua orang menjalani kehidupannya masing-masing, lengkap dengan nasibnya masing-masing, ujiannya masing-masing, perjuangannya masing-masing, termasuk dirimu. Maka tidak usah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Cukup nikmati setiap momen, setiap keadaan, setiap kejadian yang datang dalam hidupmu, dan tetaplah percaya bahwa apapun yang Allah berikan dalam kehidupanmu itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada dirimu, dan semuanya sudah disesuaikan. Semuanya sudah disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, keadaan hati kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing. Allah tidak akan, Allah mustahil membebani kepadamu sesuatu di luar batas kemampuanmu. Maka jalani hidup dengan penuh syukur.
nikmati setiap apapun. Yang belum nikah, nikmatilah kesendirianmu. Yang udah nikah punya suami, gak usah banding-bandingin suamimu dengan suami orang. Nikmati ajalah suamimu itu. Hormati, sayangi. Alhamdulillah punya suami, kan begitu. Yang belum punya anak, nikmatilah keberdua-duaanmu dengan suami. Yang udah punya anak, nikmati keberadaan anak-anakmu, syukuri, sayangi, sampaikan padanya betapa kamu menyayanginya. Nggak usah banding-bandingkan anakmu dengan anak orang. Itu salah satu cara biar hidupmu senantiasa tenang. Yakinlah saja bahwa apapun yang Allah berikan dalam kehidupan adalah yang terbaik.